Bilias adalah kadipaten besar di wilayah paling utara Kekaisaran. Pahlawan wanita utama kita, seorang pirang dengan mata biru besar, adalah Selin hari ini. Wanita cantik ini menikah dengan penguasa perkebunan Adipati Agung Fars Belias. Dia adalah pahlawan yang sangat dihormati orang dan pembunuh haus darah yang mereka takuti. Ketika Fars baru berusia 9 tahun, dia menggali kuburan ayahnya dengan tangan setelah pria itu dibunuh. Dia menghabiskan 2 tahun berpura-pura menjadi yatim piatu perang, membersihkan kandang kuda untuk pria yang membunuh ayahnya. Ketika dia mendapatkan kepercayaannya, dia akhirnya membalas dendam. Selama bertahun-tahun, orang-orang menyebutnya brutal, tetapi dia tidak peduli. Fars memimpin pasukan kekaisaran menuju kemenangan. Dia menghabiskan 16 tahun lagi di medan perang bersinar sebagai prajurit, tak kenal takut dan komandan brilian. Tapi inilah masalahnya ketika bulan purnama terbit, dia berubah menjadi binatang buas haus darah, membantai siapapun yang menghalangi jalannya. Hari ini, Selin yang berhati lembut mengenakan gaun putih untuk menikah dengan seorang pembunuh tak berhati. Tidak ada yang mengerti mengapa Fars membutuhkan pernikahan ini. Bangsawan manapun, bahkan seorang putri, akan dengan senang hati menikah dengannya. Dia menikahi Selin, hanya seorang yatim piatu tanpa mahar yang berarti. Mungkin dia terpikat oleh penampilannya atau hanya kehilangan akal dan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Tapi ada sudut pandang lain, cinta adalah hal asing bagi Fars, sama sekali tidak terjangkau. Dia hanya menginginkan seorang wanita di rumah sepanjang waktu seseorang yang akan menunggunya, bahkan ketika dia tidak ada. Hari ini setelah malam pernikahan pertama mereka, Fars berencana untuk mengurung istri barunya seumur hidup. Fars dan Selin adalah karakter utama dalam novel yang sedang dibaca brunette Yumi. Dia pikir alurnya terlalu dramatis untuk cerita gelap. Penulisnya benar-benar meningkatkan suasana novel tragedi itu. Wanita berambut coklat itu mengumumkan bahwa mereka akan membaca naskahnya sekarang. Yumi mengangguk mengatakan dia sudah tenggelam dalam novel tragedi. Ketika diberitahu bahwa genre ini sama sekali bukan seleranya Yumi, menertawakannya. Dia diam-diam bersumpah untuk tetap menyelesaikannya. Wanita berambut pirang itu menyadari membaca novel tidak akan membantu. Setelah hari ini dia bahkan tidak akan bisa keluar dari kamar tidur. Sayangnya ketika Yumi sadar di tubuh barunya pernikahannya sudah selesai. Sekarang dia hanya perlu menunggu suaminya di kamar. Selena berpikir untuk lari, tapi ada badai salju di luar dan jendelanya tertutup es. Dia hanya mengenakan gaun tidur dan jubah. Ditambah lagi, gadis yang bereinkarnasi ini sama sekali tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Tidak ada uang, tidak ada kekuatan, tidak ada stamina. Di kehidupan sebelumnya, saat dia bertahan hidup dengan nasi dan rumput laut, dia memiliki tubuh yang lebih tangguh dan kuat. Wanita cantik itu mengusir rasa kantuk dari pikirannya dan fokus pada rencana pelarian. Hari ini adalah kesempatan terakhirnya atau dia akan tamat. Selena terbangun mendengar suara langkah kaki dan menyadari Fars telah memasuki ruangan. Dia mencatat bahwa meskipun buku itu menyebutnya Adipati Monster, dia tidak terlihat begitu menakutkan di kehidupan nyata. Sebenarnya dia cukup tampan, tapi sial dia tinggi dan berbadan kekar. Dia bertanya apa yang dilakukan si pirang di sini. Dia minta maaf, ia hanya sebentar memejamkan mata dan tidak sengaja ketiduran. Selena sudah bilang pada suaminya bahwa ia akan segera bergeser. Dia menyadari sekarang tidak ada jalan keluar. Pria itu memerintahkan Selena untuk tidur. Ia mencoba memprotes mengungkit malam pertama pernikahan mereka. Fars mengulangi dengan tegas bahwa istrinya butuh istirahat, jadi ia memutuskan untuk tidak menantang takdir dan menarik selimut lebih erat. Dalam benaknya, ia berpikir suaminya sama sekali tidak terlihat seperti monster. Ia lebih mirip beruang yang canggung dan menggemaskan. Selena mencoba melawan kantuk dan mengalihkan perhatiannya, tetapi matanya terus memberat. Pria itu memperhatikan dengan tenang saat istri barunya terlelap. Ketika Selena bangun keesokan paginya, ia tidak menemukan siapapun di ranjang di sampingnya. Tempat di sampingnya bahkan terasa dingin, jadi ia menduga Fars tidur di tempat lain. Si pirang menyadari dirinya merasa kesepian dan sedih karena pasangan itu harus tidur terpisah. Ketika ia menolehkan kepalanya, ia melihat Fars duduk di ruangan yang sama. Wanita cantik yang baru bangun itu berpikir cahaya matahari membuat suaminya terlihat semakin tampan. Tiba-tiba ia merasa canggung, menyadari bahwa ia benar-benar telah menikah dengannya berada di rumahnya dan tidak bisa kembali.
Pada saat itu, Fars juga berpikir bagaimana orang-orang gemetar ketakutan saat bertemu dengannya. Bahkan para pelayan takut menatap matanya. Sebagai adipati agung dulu, ia menyerah pada harapan memiliki keluarga normal. Tapi entah bagaimana seorang gadis setuju menikahi pria bermata satu yang orang-orang sebut monster perang. Pria itu mempelajari tingkah laku si cantik dari kemarin dan hari ini menyadari bahwa dia tidak takut pada suaminya. Fars mulai bertanya-tanya apakah istrinya menganggapnya hanya pria biasa, tapi dia segera menepis pikiran konyol itu. Selena mengintip dari balik selimut saat mendengar langkah kaki mengira Fars sudah meninggalkan ruangan. Dia mengira Fars keluar agar dia bisa berpakaian, menyadari bahwa Fars lebih baik dari yang digambarkan buku itu. Selena khawatir suatu hari nanti dia akan berubah menjadi versi buku itu dan mulai mengganggunya. Melihat lemari, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memperhatikan cerita aslinya. Dia tidak tahu cara memakai pakaian seperti ini karena Selena kesulitan dengan korsetnya. Pintu terbuka dengan keras dan Fars masuk sambil memegang labu. Selena terlonjak kaget karena kedatangannya yang tiba-tiba. Dia setengah berpakaian, tapi pria itu bahkan tidak meliriknya. Dia meneteskan beberapa tetes darah di tempat tidur membuat sang tokoh utama panik. Dia berpikir, ini seperti cerita horor di mana istri malang menjadi korbannya. Lalu sebuah pikiran baru terlintas di benaknya. Bagaimana jika dia mencoba memanggil iblis? Pikirannya terhenti saat dia berkata, lantainya dingin, dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Dia berpikir betapa kecil tangannya terasa di genggaman pria itu. Fars berkata dia akan membantu dengan korsetnya dan Selena menatap tangan besar suaminya, bertanya-tanya apakah dia akan mematahkannya menjadi dua. Ketika si pirang membalikan punggung telanjangnya ke arah pria itu, dia melihat sosoknya yang rapuh pinggang ramping dan kulit pucat lembutnya. Fars mencengkeram tali korset dan menariknya begitu keras hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Selena terselamatkan saat seseorang mengetuk pintu dan Fars mengira itu adalah kepala pelayan Anna yang datang. Pelayan itu mengumumkan akan membantu Lady Dress dan Selena menghela napas lega bergegas menghampiri penyelamatnya. Ketika dia melepaskan tali korset kekosongan dan dingin yang aneh menyelimuti dadanya. Dia takut akan pikiran bahwa suatu hari istrinya yang cantik mungkin akan meninggalkannya. Anna selesai mendandani Yang Mulia dan Adipati Agung memerintahkannya untuk menyiapkan makan siang sang putri. Sebelum Selena sempat berkedip, pintu terbanting menutup dan ruangan itu kosong. Satu-satunya yang tersisa di udara adalah bau darah yang tidak enak, jadi dia memutuskan untuk mengangin-anginkan ruangan itu. Ketika dia membuka jendela, dia menyadari kamarnya terlalu tinggi untuk melarikan diri. Lagi pula melarikan diri ke dalam dingin ini sama saja bunuh diri. Kau pasti bisa mati kedinginan. Selena teringat dalam buku Sang Pahlawan Wanita Pingsan sebelum malam pernikahan pertamanya dan dikurung di penjara bawah tanah. Fars secara terbuka mengumumkan pengunduran dirinya untuk mengabdikan diri pada pertanian, namun masih mengunjungi Yang Mulia kapanpun dia bisa. Dia tidak peduli dengan keadaan gadis berusia 20 tahun itu yang ketakutan pada suami barunya dan terlalu takut untuk menatap matanya. Farkes mengetuk pintu dan mengumumkan dia akan masuk, tetapi ketika dia membukanya, dia menemukan istrinya duduk di dekat jendela. Dia bertanya-tanya apakah istrinya tidak merasa dingin atau hanya menyukai cuaca sejuk. Dia ingat istrinya berasal dari daerah hangat di barat daya kekaisaran. Saat Fark mendekati istri barunya, wanita itu berpikir suaminya tampak seperti aktor tampan. Dia menyadari Selena melewatkan makan siang, jadi dia bertanya apakah wanita itu lapar. Dia membayangkan seekor singa bertanya pada kelinci apakah ia ingin rumput untuk dimakan. Selena menahan tawa pipinya, merona matanya berbinar. Fark menyadarinya dan berpikir, Yang Mulia mungkin suka jika orang bertanya apakah dia lapar. Kisah itu mengatakan, Yang Mulia menghabiskan masa mudanya di medan perang, jadi dia tidak pernah berurusan dengan wanita. Dia hanya menghadiri beberapa pesta kekaisaran, tetapi tidak ada wanita yang mau berbicara dengannya. Semua orang berpaling ketakutan. Tiba-tiba dia berkata pemandangan dari jendela sangat indah. Dia ingin berjalan-jalan di luar. Pada saat yang sama dia membeku dan berpikir suaminya yang kejam akan menguncinya di kamarnya atau penjara bawah tanah karena keberanian itu.
Tapi dugaannya tidak menjadi kenyataan. Farkes mengulurkan tangannya dan menyuruhnya bangun dan mulai berpakaian. Sesaat kemudian Selena melangkah, menyusuri lorong bersama suaminya diam-diam menggerutu mengapa mereka harus berdandan untuk jalan-jalan biasa. Gadis pirang itu mengakui pada dirinya sendiri bahwa rasanya menyenangkan ketika Farkes membantunya berpakaian, tetapi itu tidak membuatnya lebih mudah bergerak dalam pakaian berlapis ini. Pria itu tiba-tiba berhenti jadi sang pahlawan wanita menyadari. Dia mencoba membuatnya mempercepat langkah. Pria itu menekuk sikunya, tetapi gadis itu ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja. Serena tidak melakukan apa-apa, jadi Wars membeku seperti itu dengan cemberut, tak bergerak. Dia teringat apa yang dikatakan Letnan Jarthang Augustus tentang perilaku gentleman yang pantas ketika seorang wanita terjebak dalam pakaian yang canggung. Letnan itu mengajarkan bahwa kamu seharusnya menawarkan lenganmu kecuali dia menolak yang berarti dia membencimu. Wars menjadi semakin murung. Sampai sekarang dia mengira istrinya tidak takut padanya seperti orang lain. Adipati Agung itu sangat marah. Kenapa dia repot-repot dengan istrinya? Dia hanyalah seorang wanita di sini untuk melahirkan anaknya. Dia memutuskan Serena tidak akan melihat dunia luar mulai besok. Jika dia berteriak karena tersandung lipatan karpet gadis itu jatuh tersungkur, tetapi Wars menangkapnya tepat waktu. Berat badannya hampir tidak ada. Wars memperkirakan istrinya seberat kelinci dan diam-diam bercanda bahwa dia harus menggemukkannya untuk diambil dagingnya. Dalam cerita aslinya, Wars Balias hidup dan mati dalam kesendirian tidak pernah merasakan cinta sejati. Buku itu mengatakan Serena menderita sindrom Stockholm perlahan jatuh cinta pada penculiknya, tetapi bagi Wars istrinya hanyalah seorang wanita untuk melahirkan anaknya tidak lebih. Ketika Yumi berakhir di tubuh sang pahlawan wanita, dia akhirnya mengerti mengapa Serena tertarik pada suaminya. Dia bertindak seperti seorang pria sejati dan tidak ragu sedetik pun sebelum bergegas membantu istrinya yang tersandung pada saat itu. Wanita berambut pirang itu merasakan pinggul dan dadanya yang kuat dan berpikir tubuhnya seluruhnya terbuat dari kayu. Aroma kayu yang menyenangkan berikutnya mengkonfirmasi kecurigaannya. Gadis itu bahkan tidak menyadari akan sesulit ini karena buku itu menggambarkan suaminya sebagai monster. Celine menyadari dia perlahan jatuh cinta pada suaminya, sopan baik hati, ramah, sangat cocok dengannya dan berbau harum. Pria itu bertanya kepada istrinya, mengapa dia tidak mau memegang tangannya jika begitu sulit berjalan dengan pakaian itu. Gadis itu berterima kasih padanya memegang tangannya dan mereka berjalan keluar bersama. Wajah Celine menunjukkan keheranan yang tulus. Wars tidak bisa mengerti apa yang begitu istimewa dari halaman yang sepi dan cabang-cabang yang berbelit-belit itu. Celine memandang sekeliling dengan takjub dan pria itu menyadari dirinya menikmati mengagumi istrinya yang manis. Gadis itu terkejut bahwa itu bukan hanya pemandangan, itu adalah benda-benda abad pertengahan yang nyata. Tiba-tiba Celine merasakan gelombang kesedihan bertanya-tanya apa gunanya pemandangan ini jika dia akan terjebak dalam sangkar selamanya. Melupakan rumahnya, dia memutuskan bahwa jika dia tidak bisa melarikan diri, setidaknya dia harus mencoba memenangkan hati suaminya. Dia ragu bisa melakukannya, dia belum pernah menjalin hubungan romantis dengan siapapun sebelumnya. Fars mulai khawatir. Mengapa wajah istrinya begitu sedih padahal semenit yang lalu dia senang dengan kastil tua dan bukit-bukit kosong itu? Dia lelah menebak apa yang membuatnya murung, jadi dia mendekat dan memegang lengannya. Dia berasumsi wanita pirang itu akhirnya menyadari suaminya adalah monster sungguhan. Dia menatapnya dengan mata menawan itu dan Fars jadi tak berdaya. Dia berbalik dan membentak, waktunya kembali ke kastil. Adipati Agung bertanya-tanya dalam hati mengapa istri mudanya tetap diam. Bukankah dia sudah melakukan apa yang istrinya minta dengan membawanya ke sini? Adipati Agung wanita itu akhirnya memecah keheningan dan bertanya kepada suaminya, "Bolehkah aku memegang tanganmu?" Dadanya sedikit menghangat. Sebagian dari dirinya sebenarnya senang bahwa dinginnya akhirnya memengaruhinya. Sebuah fantasi terlintas di benaknya. Dia membayangkan istrinya pingsan karena kelelahan dan dia menggendongnya. Fars mengira istrinya sangat lemah, sehingga dia mungkin pingsan di jalan, tetapi istrinya berjalan dengan percaya diri dengan kedua kakinya sendiri. Celine memperhatikan kastil itu nyaman dan mengira Anna telah bekerja keras untuk menyalakan api.
Adipati Agung tidak mengatakan sepatah kata pun. Gadis itu harus berbicara untuk memecah keheningan yang canggung. Dia berbicara tentang betapa indahnya malam itu dan pemandangan yang menakjubkan. Dia menyarankan agar mereka harus lebih sering keluar dan berjalan bersama. Fars merasa tidak nyaman. Istrinya hanya mengobrol tentang jalan-jalan seolah itu hal biasa dan dia sama sekali tidak takut pada suaminya. Dia ingat bagaimana sebelum pernikahan dia berencana untuk mengunci calon istrinya di kastil, tetapi sesuatu membuatnya berubah pikiran. Dia tahu itu semua salah pesona mata biru itu. Ketika dia menatap mata itu, dia hanya melakukan hal-hal mulia. Adipati Agung memutuskan untuk mengendalikan pikirannya dan kembali ke rencana awalnya. Istrinya hanya untuk menghasilkan pewaris. Fars berpikir mereka bisa melakukannya malam ini tapi melihat raut wajah istrinya. Dia pikir mereka bisa menunggu sampai besok. Istrinya tampak kelelahan dan menyuruhnya untuk tidur. Celine tersentak bangun saat Anna menyalakan perapian di kamar tidur. Pelayan memanggilnya yang mulia dan bertanya bagaimana tidurnya. Celine jengkel dan menyuruh Anna untuk tidak terlalu formal. Dia menjelaskan bahwa dia dibesarkan seperti rakyat biasa tanpa tata krama mewah, tidak tahu menahu soal etiket. Anna mencatat betapa anehnya itu. Diksinya sempurna tapi dia tidak bertingkah seperti bangsawan pada umumnya. Celine meminta pengasuh untuk memberinya arahan tentang tata krama yang benar. Anna berkata dia akan mulai melatihnya setelah sarapan setelah dia makan kenyang. Celine menjatuhkan diri ke tempat tidur empuk merasa sangat senang. Dia menyadari tidak ada yang menguncinya di penjara bawah tanah seperti protagonis aslinya. Dia bahkan tidak dilarang meninggalkan kamarnya. Dia berpikir orang yang terkurung di kamar akan depresi. Tidak mungkin dia akan terus di dalam ruangan, dia mengambil pakaian untuk berjalan-jalan. Ketika Selene membuka pintu kamar tidur, dia berhadapan langsung dengan Anna. Pengasuh mengangkat alis. Mau pergi jauh, Yang Mulia? Selene membalas hanya ingin udara segar. Rasanya seperti di dalam kurungan di sini. Dia menjelaskan lalu mengintip dari balik bahu Anna dan melihat troli makanan. Wanita berambut pirang itu menghela napas lega. Tidak ada penjaga di pintu untuk menghentikan wanita itu melarikan diri hanya makan siang yang diantar oleh pelayan. Anna bertanya apakah Adipati Agung ingin makan di sini dan dia berkata dia berencana mencari udara segar. Pelayan itu menyebutkan ada meja di ujung lorong dan memindahkan makanan ke sana akan sangat mudah. Celine berseri-seri, itu akan terasa seperti piknik. Pengasuh itu menata meja tapi Selene tidak menyentuh apapun. Dia tidak tahu peralatan makan mana yang harus digunakan atau untuk apa. Saat ini Anna bahkan belum memutuskan dari mana harus mulai mengajari Yang Mulia. Pelayan itu tidak mengharapkan hal yang berbeda mengingat bagaimana Tuan bersikeras, dia akan membawa gadis sederhana tanpa komplikasi. Sesaat Anna bertanya-tanya apakah dia bahkan perlu mengajari seorang gadis yang hanya dimaksudkan untuk melahirkan keturunan. Tapi kemudian dia memperhatikan betapa lembut dan baiknya Tuan memperlakukan pengantin mudanya. Baru-baru ini dia menemukan darah yang bukan berasal dari hewan. Mungkin Tuan telah melakukan hal yang terhormat untuk istrinya. Dia ingin seluruh istana berbisik bahwa Adipati Agung dan Adipati Wanita Balia memiliki malam pertama yang sempurna. Sekarang Anna berharap gadis itu bisa melunakkan sifat keras Adipati Agung dan meningkatkan kehidupan bagi rakyat utara. Ketika Selene selesai makan, dia menoleh ke pengasuh bertanya apa yang perlu dia ketahui sebelum pergi berjalan-jalan. Mata Anna membelalak, dia tidak menyangka wanita itu ingin meninggalkan kastil. Melihat itu, pelayan itu menyadari dia tidak bisa membiarkan wanita itu berkeliaran di luar sendirian dan langsung berkata, "Aku akan ikut denganmu." Pada saat itu Adipati Agung sedang memeras otaknya di ruang kerjanya, merasa tersiksa atas janji yang dia buat untuk mengurung istrinya. Dia hampir saja mengatakan kepada istrinya bahwa dia akan menempatkannya di bawah tahanan rumah tanpa alasan, tapi kemudian dia ragu. Merasa itu terlalu berlebihan, Vargas panik memikirkan bahwa Selena mungkin berpikir dia memperlakukannya seperti harta benda. Namun bukan rahasia lagi, dia hanya ada di sana untuk memberinya pewaris, tapi Adipati Agung tidak bisa melakukan itu pada istrinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia bergegas ke jendela. Jantungnya berdebar kencang melalui jendela pria itu melihat istrinya dan
pengasuhnya menuju gerbang perkebunan. Vargas sangat marah. Ana tidak bisa mengikuti wanita itu di tengah keramaian, dan istrinya mungkin menyelinap, pergi, dan kabur. Dia mengejar mereka, tapi perjalanan dari kastil ke istana akan memakan waktu. Wanita itu dan pengasuhnya tiba di alun-alun utama. Selena ternganga melihat pemandangan, terkejut melihat betapa ramainya tempat itu. Dia menyadari bahkan museum bersejarah pun tidak memiliki pemandangan seindah ini. Selena merenung bahwa kenyataan berbeda dari buku dalam beberapa hal penting. Misalnya tidak seperti aslinya Vargas, sebenarnya cukup santai. Dan kemarin dia bahkan menawarkan untuk memegang tangannya. Mata si pirang membelalak. Hanya pasangan yang sedang jatuh cinta yang melakukan hal seperti itu, kata Selena pada dirinya sendiri. Itu hanya imajinasinya. Dia memutuskan apapun yang terjadi, dia akan mencoba untuk terhubung dengannya, meskipun memenangkan hatinya adalah hal yang mustahil. Dia duduk di dekat air mancur untuk beristirahat dan menawarkan Ana tempat di sampingnya. Pelayan itu berterima kasih kepada majikannya dan melirik ke arah rumah, di mana sesosok bayangan mengintai di sudut. Farsi terburu-buru berlari menaiki tangga kastil, yakin istrinya mencoba kabur. Dia membayangkan meraih istrinya dan menguncinya di kamar tidur mereka selamanya. Ketika Fars keluar dari kastil, dia melihat Selena dan Ana berjalan santai melalui halaman. Menikmati cuaca, ia mengutuk dirinya sendiri. Karena bertingkah seperti orang bodoh, takut Selena akan lolos dari pengawasan Ana. Ksatria Kekaisaran Fars memberi isyarat rahasia kepada pelayan agar terus berjalan bersama nyonya seolah tidak terjadi apa-apa. Pria itu membuntuti kedua wanita itu melewati perkebunan, menunggu Selena membuat kesalahan dan memberinya alasan untuk mengurungnya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Adipati Agung mendapati dirinya bertanya-tanya mengapa istrinya merasa gelisah dan perlu membuat keributan. Fars menyadari Selena tidak akan melakukan hal sembrono. Sebaiknya sudahi saja hari ini, ia sudah melimpahkan semua pekerjaan kepada Jared. Saat ia meninggalkan alun-alun utama, Adipati Agung melihat anggukan dari orang-orang utara yang membungkuk dan bergumam betapa terhormatnya mereka melihatnya. Ia tahu betul mereka berpikir ia adalah seorang tiran lebih buruk dari iblis. Tapi semua itu tidak penting sekarang. Satu-satunya hal yang penting adalah menjaga Selena dan Ana tetap dalam pandangan. Mengawasi dari bayangan. Fars melihat senyum merekah di wajah istrinya dan sebelum ia menyadarinya bibirnya sendiri ikut melengkung ke atas. Setelah berjalan-jalan, Selena keluar dari kamar mandinya mengatakan betapa sempurnanya hari itu. Tinggal makan malam saja saat pintu diketuk. Ia mengira itu Ana dengan gaunnya dan membiarkannya masuk. Wajahnya berkerut ketakutan saat Fars melangkah melewati ambang pintu. Ia juga panik dan segera meninggalkan ruangan, berpikir ia membawa hadiah di waktu yang tidak tepat. Ia pikir ia punya cukup waktu untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Fars yakin istri mudanya akan membencinya sekarang, tapi ia berhenti menyalahkan diri sendiri karena suara Ana. Pelayan itu berdiri di sana dengan gaun dan makan siang untuk nyonya. Dengan bingung, dia bertanya, "Ada apa ini?" Selena tenggelam dalam air matanya sendiri, secara mental mencela dirinya karena bereaksi begitu berani saat suaminya muncul. Dia yakin suaminya pasti akan menguncinya di penjara bawah tanah setelah ini. Pintu kembali terbuka berderit dan Selena mendengar langkah kaki mendekat. Tiba-tiba sebuah selimut tersampir di bahunya. Fars berkata lembut, "Nanti kamu masuk angin kalau begitu." Dia berterima kasih padanya karena perhatian dan peduli. Dia tersipu. Belum pernah ada yang memanggilnya baik sebelumnya dan dia bergumam akan menunggu di luar selagi dia berpakaian. Dia menambahkan bahwa dia ingin makan malam bersama. Selena membeku karena terkejut. Tidak ada rencana untuk makan bersama dalam cerita aslinya. Dia menduga suaminya sedang menunggunya membuat kesalahan agar dia bisa menguncinya tanpa rasa bersalah. Ketika si pirang tersenyum pada suaminya saat mereka menyapa, jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Sang Adipati Agung bertanya-tanya apa yang aneh darinya, menyadari bahwa dia adalah orang pertama yang menahan tatapannya. Maka Longworth meletakkan sebuah kotak mewah di depan istrinya dan berkata itu adalah hadiah. Ketika Selena membuka hadiah itu, kilauan permata berharga langsung menyilaukan matanya. Selena sangat gembira. Ini adalah hadiah pertamanya dari seorang pria. Dia menyadari tindakan dan perkataan suaminya sama sekali tidak seperti naskah aslinya.
Si pirang cantik itu tersenyum sangat cerah. Pria itu ternyata bersikap manis dan dia akhirnya memiliki harapan untuk hubungan mereka. Senyum puas tersungging di wajah War. Rencananya untuk memergoki istrinya di tempat umum baru saja berhasil. Selena tidak menyadari apapun. Dia sudah mengurus semuanya. Dia melaporkan nomor seri perhiasan itu ke pegadaian. Jika ada yang muncul mencoba menjualnya, para penjual perhiasan akan segera melaporkan ke kastil dan mendapatkan hadiah. Selena akan tertangkap saat mencoba menjual hadiah Adipati Agung itu. Dan jika dia mencoba melarikan diri, akan ada alasan kuat untuk mengurungnya. Lalu dia bisa memperlakukannya seperti barang miliknya, persis seperti rencana awal. War membayangkan Selena melakukan penjualan, tertangkap dan menghabiskan sisa hidupnya dalam tangisan. Dia secara mental mengagumi hadiah pertamanya dan melamun tentang kehidupan pernikahan bahagia mereka yang akan datang. Keesokan harinya War melihat dari jendela kantornya saat istri dan pengasuhnya pergi berjalan-jalan di luar wilayah istana. War menduga hari ini adalah hari Selena akhirnya akan tertangkap saat mencoba melarikan diri. Dia mencatat dalam hati bahwa dia ingin mengawasinya secara pribadi dan menyaksikan bagaimana rencananya menjadi kenyataan. Jonathan melihat saat Lord mengenakan jubahnya dan menyadari dia belum pernah melihatnya terlihat salah tingkah. Farsi pergi berperang pada usia 13 dan telah mengenakan seragam militernya setiap kali dia tampil di depan umum. Sejak saat itu, letnan itu benar-benar senang melihat hati sang Lord akhirnya melunak setelah bertahun-tahun. Vargas bergegas membuntuti istrinya ke pasar, tetapi yang dia beli hanyalah bahan makanan dan beberapa aksesori. Adipati Agung itu bingung. Mengapa istrinya membeli barang tak berguna yang tidak akan membantunya melarikan diri? Dia menunggu sepanjang hari agar Selene menunjukkan jati dirinya, tetapi dia hanya berkeliaran di antara kios-kios melihat-lihat barang dagangan. Istri itu mengambil keranjang kecil dengan pita dan suaminya berpikir itu tidak praktis untuk melarikan diri. Dia berhenti di penjual sepatu dan hati Farza berdebar. Mungkin dia akhirnya akan mengambil sepatu Kets untuk melarikan diri dengan cepat, tapi si pirang tidak memilih apapun. Adipati Agung sangat marah. Bagaimana dia bisa begitu biasa dan tidak punya rencana sama sekali? Dia terus bertanya pada dirinya sendiri mengapa istrinya keluar jika dia tidak berniat membeli sesuatu yang mencurigakan. Pria itu memperhatikan bagaimana mata Ana melebar melihat kebaikan wanita itu. Dia berbagi makanannya dengannya seolah-olah mereka setara saat istirahat. Selena mengobrol dengan pelayan dan tersenyum lebar. Fars bingung. Mengapa Adipati Agung tertawa begitu manis? Dia tidak melewatkan apapun sepanjang hari dan tidak ada yang benar-benar lucu. Gadis itu duduk di dekat air mancur menikmati makanannya. Lalu angin dingin berhembus. Celine menggigil dan saat itu dia teringat bagaimana Fars menyelimuti bahunya sehari sebelumnya untuk membuatnya tetap hangat. Dalam cerita aslinya Fars seharusnya sendirian. Tapi dalam kehidupan nyata, dia bertindak sangat berbeda dengan istrinya. Dia ingat bagaimana dia juga merasa kesepian saat berada di tubuh Jumi. Dia berpikir pertemuan pasangan muda di dunia buku ini bukanlah kebetulan. Celine tersenyum lebar, berpikir pernikahan mereka pasti akan berhasil dan mereka akan hidup bahagia bersama. Malam itu Wars berjalan menyusuri lorong dengan hadiah lain untuk istrinya mengingat bagaimana semuanya menjadi canggung terakhir kali. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak berarti dia tidak menikmati melihat istrinya dengan gaun tidur, tapi dia akan tetap berpegang pada etiket yang benar. Adipati Agung memutuskan untuk tidak terburu-buru masuk atau menerobos ke kamar istrinya. Jadi dia terkejut ketika melihat Celine meninggalkan kamarnya. Wars berpikir dia menyelinap keluar dan bergegas mengikuti istrinya, penasaran kemana dia pergi dengan keranjang kecil itu. Dia terkejut ketika melihatnya berhenti tepat di dekat pintu kamarnya sendiri, jadi dia melompat dari balkon ke koridor. Dia memanjat pohon dan menyelinap masuk ke kamarnya melalui balkon dengan tenang. Wars membuka pintu dengan tergesa-gesa terengah-engah dan mengundang sang adipati wanita masuk. Dia meminta suaminya duduk bersamanya di sofa kecil dekat perapian lalu mengeluarkan beberapa apel dari keranjang dan menyerahkan satu kepadanya. Ketika dia melirik suaminya dari samping, dia menyadari suaminya terlihat seperti beruang kecil yang lucu. Celine menjelaskan bahwa dia melihat buah-buahan ini saat berjalan-jalan dan membelinya karena terlihat sangat lezat. Ketika Wars menggigit apel itu, dia terkikik lucu.
Dia tidak pernah membayangkan seseorang bisa menggigit apel sebesar itu. Seketika dia membandingkan apelnya yang sudah digigit dengan apel suaminya, dan pria itu menjadi kesal mengatakan bahwa segala sesuatu tentangnya kecil termasuk kakinya. Fars mendekati meja dengan langkah gugup tempat hadiah itu berada dan berkata dia punya sesuatu untuk istrinya. Celine membuka kotak itu melihat sepatu kecil yang lucu dan ragu-ragu bertanya-tanya apakah dia bisa langsung mencobanya. Ujung roknya terseret jadi Fars menawarkan diri untuk membantu. Dia melepaskan sepatu dari kakinya dan menyadari bahwa pergelangan kaki dan lengkungan kakinya sebenarnya kecil. Celine merasakan tangan Fars yang kuat dan terkejut melihat betapa besar telapak tangannya. Pria itu membantunya memakai sepatu baru dan bertanya, apakah ini pasku? Sang adipati menegang menyadari dia sudah tergila-gila pada senyum manisnya. Fars berpikir istri barunya pasti akan kabur sekarang setelah dia punya sepatu yang nyaman. Dia ingat istrinya tidak punya ikatan apapun di utara. Dia bertanya-tanya apakah istrinya sangat membencinya sampai-sampai lebih memilih membeku dan mati. Dia menatap wajah istrinya bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menatap mata Anda tersenyum begitu tulus, namun tetap ingin melarikan diri. Dia mengambil apel itu dan menyatakan, apel enak ini harus dihabiskan. Sang adipati menjatuhkan diri di samping istrinya dan dia beringsut mendekat. Dia bertanya-tanya mengapa Celine tersenyum begitu sering setiap kali melihatnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita itu berencana menginap dan segera memerintahkannya untuk meninggalkan kamarnya. Saat si pirang meninggalkan ruangan sang adipati, mulai berpikir mempertanyakan pada dirinya sendiri apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Fars bingung mengapa dia tidak menuruti rencananya untuk menjebak mengunci dan memperlakukannya seperti properti. Fars mengakui pada dirinya sendiri bahwa jika Selena benar-benar melarikan diri, dia tidak akan bisa menahan amarahnya lagi. Dia menyadari Selena meninggalkan jubahnya di sofa. Sambil memegang jubahnya di tangan, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan dengan Selena atau bagaimana menangani hubungan mereka. Gadis itu membanting pintu kamarnya dengan panik dan mulai bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan sang adipati. Si pirang berpikir pantas saja mereka menyebut Fars Monster dalam buku itu. Penderitaan karakter utama bukan hanya sekadar pertunjukan. Selena terus bertanya pada dirinya sendiri mengapa 3 malam telah berlalu dan alur cerita aslinya masih belum dimulai. Dia mengakui dulu dia suka bagaimana Fars sopan dan berbudaya tidak menguncinya di penjara bawah tanah, tapi sekarang itu mulai membuatnya ketakutan. Dia mulai berpikir jika tidak ada yang terjadi, mungkin ada yang salah dengannya atau cara dia bertindak. Selena menyadari buku itu hampir tidak memberikan kepribadian apapun pada karakter utama. Dia hanyalah lembaran kosong. Dia menduga dalam buku-buku itu, Selena hanyalah tipe pahlawan wanita komedi romantis yang cantik. Mungkin sang adipati mengunci istrinya yang menawan karena cemburu, si pirang menyimpulkan. Dia terlalu pemalu dan penakut di sekitar sang adipati. Itulah mengapa semuanya menjadi kacau. Dia menyadari kamar sang adipati memiliki suasana yang sempurna untuk ciuman pertama mereka. Celine berpikir dia ingin membuat suaminya terkesan pelukan ciuman dan semua hal berpegangan tangan itu. Dia tidak percaya pria itu tidak merasakan apa-apa. Mungkin tidak mengerti cara berpikir pria belum pernah menjalin hubungan serius. Kau tahu, Celine menatap sepatunya teringat tahayul lama berikan kekasihmu sepatu dan dia akan pergi. Dia menyukai hadiah itu tapi bertanya-tanya apakah suaminya memberi isyarat agar dia pergi keesokan harinya. Jonathan menerobos masuk ke ruangan Adipati Agung. Tuan, ada seorang pria di sini yang mencari Celine, kata letnan itu. Pria itu mencari tunangannya yang hilang dari Kimolin Barat Daya. Mereka belum resmi menikah, Jonathan menambahkan, tapi mereka sudah mengucapkan janji. Adipati Agung bertanya, apakah tanahnya sudah cukup mencair? Jonathan tersenyum lebar. Dia kembali dan ingin memberi pelajaran pada pendatang baru itu. Adipati Agung mengangkat bahu. Tidak heran, jika aku menganggapnya cantik, orang lain mungkin juga begitu. Adipati Agung bertanya, di mana pria itu? Cinta membawanya ke sini, kata Adipati Agung Fars. Aku ingin bertemu dengannya sendiri dan melihat ada apa. Suatu hari dua pekerja sedang mengobrol. Nona Celine baru saja menikah.
Si rambut merah tercengang dan bertanya pada temannya di mana itu terjadi. Temannya berkata di suatu tempat jauh di utara. Dia pikir itu masuk akal karena seseorang yang begitu mulia seharusnya tidak terjebak di kota udik, pikir si rambut merah. Selena sangat pantas mendapatkan hidup mewah dan indah, tapi dia meragukan apakah Selena benar-benar bahagia. Jadi dia berangkat untuk menemukannya dan melihatnya untuk terakhir kalinya. Anak buah Adipati Agung melacak pria yang datang dari barat daya itu dan menyeretnya ke kastil. Adipati Agung turun ke penjara bawah tanah tempat pemuda yang terobsesi pada Selena itu dikurung. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memulai dan mereka menuangkan sebotol belladonna ke tenggorokan si rambut merah. Racun itu perlahan merusak otaknya dan memaksanya untuk mengungkapkan kebenaran. Fars menginterogasi si rambut merah tentang hubungannya dengan Selena. Dia bilang Selena sangat cantik dan dia akan melakukan apa saja untuknya. Dia mengaku mereka saling mencintai dan bersumpah tidak akan pernah berpisah. Adipati Agung keluar dari penjara bawah tanah dengan marah besar, dan Jonathan menyadari dia harus menenangkan kemarahan atasannya. Letnan itu memutuskan satu-satunya cara agar Adipati Agung tidak mengamuk adalah dengan pengawasan tanpa henti. Tiba-tiba Adipati Agung berhenti dan membentak perintah untuk membebaskan pemuda itu, tapi arahkan jalannya melewati teras. Tepat pada saat itu Adipati Agung wanita sedang berjalan-jalan di halaman memperhatikan kupu-kupu beterbangan di atas pagar perkebunan. Ana menjelaskan itu karena tidak ada bunga di sini, jadi kupu-kupu itu hanya mencari tempat yang lebih baik. Dia bilang itu sangat mirip dengan hidupnya sendiri, selalu terlempar ke berbagai situasi dan harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Gadis itu diam-diam menyemangati kupu-kupu itu dalam perjuangannya untuk hidup yang lebih baik. Bersumpah, dia juga akan mengejar kebahagiaannya sendiri. Adipati Agung melangkah ke beranda, melihat istrinya yang sedang berjalan-jalan, dan tiba-tiba tidak bisa mengerti mengapa istrinya terlihat begitu memukau saat menatapnya seperti itu. Dia berpikir siapapun yang melihatnya mungkin merasakan hal yang sama dengannya terpikat. Dia bertanya-tanya, bagaimana jika pria yang bahkan bukan ayahnya itu tidak menjualnya? Dia bisa saja bersama keluarganya menjalani hidup normal. Dia pasti dibesarkan seperti seorang putri cukup dewasa sekarang untuk menikah dan memiliki anak sendiri. Fars membayangkan wajahnya membisikkan kata-kata manis kepada seorang bajingan. Kemarahan pria itu langsung memuncak. Dia akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya tanpa alasan. Dia punya ide membunuh pria yang terobsesi pada istrinya tepat di depan istrinya. Fars bertanya-tanya apakah istrinya akan berduka atas pria yang meninggal itu saat melihat jenazahnya. Dia memutuskan untuk menghancurkan tulang pria itu dan melemparkannya ke anjing-anjing liar. Pikiran gelapnya terhenti seketika saat Selena menyela menanyakan apakah sepatu barunya pas. Adipati itu menenangkan diri bergumam bahwa dia tidak peduli sama sekali tentang mode. Tapi bahkan, dia bisa melihat sepatu kulit itu tidak cocok dengan gaunnya. Dia berterima kasih padanya. Sepatu itu jauh lebih nyaman dari yang dia duga. Dia berpikir bahwa melarikan diri saja tidak cukup. Kau harus lari sekuat tenaga. Selena bertanya dengan kesal apakah suaminya akan pergi kemanapun bersamanya. Dia menjelaskan bahwa tempat manapun boleh asalkan mereka pergi bersama. Adipati itu menyatakan itu tidak mungkin karena istana bagian dalam akan ditutup. Hatinya mencelos. Dia tidak pernah membayangkan pengurungannya akan datang begitu tiba-tiba. Selena bertanya apakah kastil itu akan ditutup bersamanya, tapi Fars menjelaskan itu adalah tindakan yang diperlukan yang hanya berlangsung seminggu. Pria muda itu meyakinkan mereka bahwa setelah itu mereka pasti akan menghabiskan waktu bersama, mungkin menunggang kuda. Selena dengan gembira mengucapkan terima kasih dan menghela napas lega. Dia tidak akan dikurung. Pria itu menduga istrinya akan kesal hari ini, lalu menyeringai kejam berpikir, itu bukan masalah besar. Dia tidak berencana untuk membaginya dengan siapapun. Dia menyimpulkan lebih baik Selena sedih tertekan dan lelah, tapi bersamanya daripada dengan orang lain. Adipati itu memutuskan dia tidak akan pernah membiarkan istrinya memberikan hatinya kepada orang lain, terutama bukan kepada seseorang yang masih hidup. Fars membayangkan kekasihnya menyaksikan kematian pemuda itu.
Pemuda itu menyadari ia perlu mengalihkan perhatian ke hal positif untuk menenangkan diri. Ia teringat ingin mengajak istrinya ke hutan labirin untuk menunjukkan danau dan malam bertabur bintang yang menakjubkan. Langit malam di atas hutan itu terkenal akan keindahan dan kejernihannya. Selena pasti akan menyukainya. Wanita berambut pirang itu menyatakan ia tidak bisa menunggang kuda. Ia bahkan belum pernah duduk di atas kuda sebelumnya. Far bilang itu aneh, dan gadis itu membalas bertanya apakah semua wanita bangsawan di sini adalah ahli menunggang kuda. Saat mereka berdebat, seorang pria melangkah ke teras. Ia baru saja dibebaskan dari penjara bawah tanah. Ia memberitahu Celine bahwa ia telah melakukan perjalanan jauh demi dirinya dan memohon agar Celine melihatnya, tetapi Celine panik. Ia tidak memiliki ingatan tentang pria berambut merah dari cerita aslinya. Adipati Agung wanita itu langsung mengatakan ia tidak mengenalnya dan bersembunyi di balik punggung suaminya. Pria yang dibebaskan itu mengakui ia mengerti. Bagaimanapun juga wanita itu sudah menikah. Jadi ia bahkan tidak bisa mendekati atau memeluk kekasihnya. Pria berambut merah itu bingung bagaimana Celine bisa mengubah sikapnya begitu cepat. Gadis itu menuntut, "Siapa engkau?" Fars menjawab, "Aku tahu kalian berdua adalah sepasang kekasih. Kalian berjanji untuk bersama selamanya." Dalam benaknya pria itu mengakui hal tersebut. Ketika Adipati Agung wanita itu bersembunyi di belakangnya, ia berpikir wanita itu akan menamparnya demi kekasih lamanya. Fars menyeringai berpikir bagaimana Celine bersembunyi karena takut. Dia sama sekali tidak punya perasaan pada pria ini. Dia bangga istrinya telah memilihnya. Lalu dia membentak para prajurit untuk menangkap pria itu di tempat. Tiba-tiba gadis itu berlutut menyadari bahwa semuanya memiliki tujuan. Dia tersadar jika suaminya tahu masa lalunya, maka bertemu pria penjara bawah tanah itu bukanlah kebetulan. Wanita pirang itu menyadari suaminya mengatur semua ini hanya untuk menguji reaksinya. Ketika Celine mulai terisak, Fars bertanya ada apa dan dia berteriak, "Kau ingin memamerkanku pada pria lain." Fars berkata dia bahkan tidak pernah memikirkannya, tetapi Sang Adipati Agung tidak percaya. Dia menyatakan itu bohong. Sang Adipati Agung harus mengakui bahwa pria ini ingin melihat wajah kekasihnya untuk terakhir kalinya. Gadis itu menangis sambil berteriak menuntut untuk tahu apakah suaminya berencana memperlakukan semua orang seperti ini. Siapa yang ingin melihatnya? Dia menyarankan untuk memasang potret raksasa dirinya di gerbang kastil. Dia menjelaskan dia melakukannya karena anak itu mengaku mereka adalah mantan kekasih. Selena marah bagaimana suaminya bisa begitu saja mempercayai anak itu. Tapi Fars berkata dia telah membuat anak itu menenggak serum kebenaran. Fars tersipu. Hal-hal tentang serum kebenaran seharusnya tetap rahasia, tetapi kepercayaan pernikahan sedang dipertaruhkan. Dia menjelaskan ada minuman khusus yang diminum orang untuk mengatakan kebenaran mutlak tentang segalanya. Wanita pirang itu kini menyadari mengapa suaminya mempercayai cerita anak itu. Dia bertanya-tanya berapa banyak hal aneh yang ada di dunia buku ini. Dia bertanya-tanya apakah dia begitu tidak peduli pada suaminya sampai-sampai suaminya membiarkannya bertemu mantannya. Fars bertanya-tanya mengapa istrinya tidak berhenti menangis. Jika terus begini itu akan merusak kesehatannya. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, Selena mengunci diri di kamarnya dan menangis terseduh-seduh. Bars terus-menerus mabuk untuk melupakan kesedihannya. Jonathan merasa kasihan pada tuannya yang tidak menyadari perasaan tersembunyi pada Yang Mulia. Dia mengingatkan tuannya bahwa dia telah mengabaikan suara dari kamar istrinya selama berhari-hari dan belum memeriksanya. Letnan menjelaskan kepada Lord bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia memberitahunya bahwa para pengasuh sedang membicarakan bagaimana Nona itu tidak makan dengan baik akhir-akhir ini. Fas berkata itu bukan masalahnya. Dia bukan pelayannya, ironisnya. Tidak lama kemudian, dia berdiri di depan pintu kamar istrinya memegang nampan. Fas mendengar campuran makian dan rengekan dari balik pintu. Dia bertanya-tanya apakah istrinya benar-benar menderita karena reuni dengan mantannya. Dia berpikir mungkin akan lebih baik jika makian itu ditujukan padanya daripada pada pria dari penjara bawah tanah. Fas masuk melihat istrinya dan berpikir dia lebih suka menanggung air mata dan penderitaan itu sendiri. Celiana dengan kesal bertanya mengapa dia datang.
Dia bilang dia membawakannya sup. Vas mencatat bahwa dia sudah lama tidak makan atau meninggalkan kamarnya. Dia bertanya apa urusannya dengannya, mengapa itu penting. Dia ingin tahu mengapa dia menangkapnya saat dia jatuh, mengapa dia memegang tangannya dan membantunya berjalan. Sang adipati wanita mengingatkannya tentang semua hadiah, perhiasan, dan sepatu dan bertanya, untuk apa semua itu? Dia berteriak bahwa tindakan mulianya tidak berarti apa-apa dan menyimpulkan bahwa dia tidak mengerti laki-laki. Sang adipati berhenti sejenak lalu berkata, gerbang istana sudah terbuka sejak lama. Dia mengingatkannya tentang janjinya untuk berkuda bersamanya. Dia bertanya kapan dia berencana untuk berkuda dan pria itu berkata sekarang. Beberapa jam kemudian dia berdiri di kandang kuda. Sang adipati sangat marah pada suaminya karena tidak memedulikannya sama sekali. Dia tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa begitu tidak berperasaan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang baik kepada seseorang yang menangis terseduh-seduh. Tapi Fars tidak menyadari bahwa Selena marah meskipun dia berpikir dalam hati bahwa pakaian itu terlihat sangat bagus padanya. Mereka berdiri terpisah di sana. Sang adipati wanita mendidih karena marah. Sang adipati melamun tentang perjalanan berkuda romantis. Jika Selena tidak bisa berkuda, bagaimana dia bisa bersenang-senang di kampung halamannya? Mungkin semua orang di sana keluar dengan busur, berburu, dan berkuda, dan yang mereka butuhkan hanyalah punya anak. Jadi dia menduga istrinya menyembunyikan sesuatu. Kenyataannya, dia tidak tahu seluruh cerita tentang masa lalunya. Jika mereka tahu tentang masa lalunya saat itu, Jonathan tidak akan pernah memilihnya untuk tuan atau membawanya ke kastil. Fars bersyukur segala sesuatunya berjalan seperti yang terjadi. Dia tetap bersama Selena yang luar biasa. Sang adipati meraih kendali kuda putih, membawanya ke istrinya dan berkata, naiklah. Selina berargumen sudah ada beban di kuda itu dengan pelana dan semua perlengkapan itu. Dia berkata kuda itu bahkan tidak akan bergerak dengan dia di atasnya. Fars hanya tertawa. Dia memberitahunya bahwa kuda itu bisa membawa 5 orang seperti dia. Selena menatap kuda itu dan berpikir, wow, besar sekali dan menakutkan dari dekat. Dia yakin tidak akan bisa bertahan lama. Kudanya akan menjatuhkannya dan dia akan mati. Panik Selin memohon suaminya untuk membatalkan acara menunggang kuda itu. Dia tidak bisa mengatasi ketakutannya dan naik ke atas. Dia menyarankan untuk memulai dengan berlatih menunggang kuda yang sama bersama-sama. Dia pikir suaminya memberinya lampu hijau mengisyaratkan dia ingin sedikit menggoda. Tapi dia khawatir dia salah membaca isyarat Fars dan kembali menarik kesimpulan terlalu cepat. Fars meraih tangannya dan mengangkatnya ke atas kuda, menyuruhnya memegang kendali erat-erat dan menancapkan sepatunya ke sang gurdi. Pria itu menjatuhkan diri di sampingnya dan menyatakan, kita bergerak, ayo berkuda. Saat mereka berjalan santai, dia menyadari dia mulai tenang. Lagi pula, pria terkuat dalam cerita itu ada tepat di sampingnya. Dia mulai berpikir, jika Fars adalah pria utamanya, maka aku adalah wanita utamanya. Tapi Fars tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana hanya sehelai kain tipis yang memisahkan mereka. Dia mencatat dalam hati betapa tubuhnya terlalu dekat dengan tubuh wanita itu. Dia menyukai aroma rambutnya dan betapa sempurnanya punggungnya terlihat. Dia kagum bagaimana punggung seseorang bisa selucu ini. Ketika Jonathan memuat kereta Anna berjalan mendekat dan bertanya kemana letnan itu pergi. Dia berkata, Tuan telah menyiapkan mereka untuk Lavalleberg malam ini. Gadis itu menyadari pergi ke sana di malam hari adalah omong kosong belaka. Dia mengumumkan mereka harus berangkat tengah malam agar kereta tiba di sana saat matahari terbit. Anna berbisik bahwa letnan itu lambat tanggap. Tak heran dia masih lajang. Jonathan merasa ada benarnya perkataan Anna, tapi tuannya telah memberi perintah berbeda. Pria itu bertanya-tanya apakah dia harus mengikuti sarannya atau perintah tuannya. Dia menimbang untung rugi dan memutuskan untuk mengikuti rencana Anna. Itu lebih baik untuk semua orang, ya Anang. Dan dalam hati meminta maaf kepada tuannya. Fars berkata, aku sudah bilang pada Jonathan untuk menjemput kita sore ini, tapi pasti ada yang salah. Selena menjawab, tidak apa-apa, hutan ini indah dan nyaman. Adipati Agung meminta istrinya untuk merapat agar hangat. Dia berterima kasih dalam hati kepada letnan karena terlambat.
Selena memandangi api mengingat bagaimana semua ini berujung pada malam api unggun romantis ini. Gadis itu duduk menyamping di pangkuan suaminya karena dia tidak bisa menunggang kuda sendiri. Fars dan Selena tiba di sebuah rumah kayu yang menawan. Pria itu membantu istrinya turun dari kuda dan mengusulkan barbeque untuk makan malam. Adipati Agung menawarkan anggur, alkohol menghangatkanmu. Pria itu bertanya pada istrinya apakah dia pernah mencoba alkohol dan dia tertawa karena teringat kehidupan masa lalunya. Julie adalah seorang yang suka berpesta. Bisa menghabiskan 3 botol minuman keras dalam sekejap. Gadis itu berkata dia tidak suka anggur karena itu membakar tenggorokannya. Yani Adipati Agung menawarinya whisky. Celine berkata dia belum pernah minum whisky sebelumnya. Di rumah, dia hanya menyeruput anggur rendah alkohol dari wilayah Lafayette. Karakter utama sangat menyukai whisky di dunia ini dan sudah minum gelas ketiganya. Pria itu berkata dia berharap membawa busur dan anak panahnya karena hutan ini penuh dengan makhluk. Dia bertanya pada istrinya apakah dia suka berburu. Celine bertanya-tanya apakah Fars telah memiringkan kepalanya dengan tepat untuk sebuah ciuman. Dia berpikir dalam hati bahwa semuanya selaras dengan sempurna untuk pertama kalinya suasana romantis, suasana hati suaminya yang baik. Celine selalu ingin ciuman pertamanya dalam keadaan sadar, tapi dia pikir sekarang sudah terlambat. Dia melompat dan berteriak kegirangan tentang berburu, lalu segera kehilangan keseimbangan dan menjadi disorientasi. Mars menangkap istrinya dan memutuskan bahwa istrinya tidak kuat minum. Dia menatap Celine yang tertidur dalam pelukannya dan menyadari bahwa istrinya telah banyak berubah. Setelah pernikahan Adipati Agung berpikir, istri barunya telah berubah menjadi penyihir. Kalau tidak mengapa dia terus merasa seperti berada di bawah mantra. Far melangkah ke dalam kabin dan bertanya-tanya apakah dia seorang penyihir. Di mana Celine yang asli dan bisakah dia menemukannya? Selina bergumam dalam tidurnya bahwa dia kedinginan, dan pria itu yakin istrinya pasti seorang penyihir. Dia sudah mengenakan rompi dan jubahnya. Pria itu tertegun bahwa penyihir kecil yang licik itu benar-benar bisa melakukan ini padanya. Pagi mulai tiba, tapi pria itu tidak bergeming sedikit pun. Dia menyalahkan semuanya pada istrinya yang sekarang mengganggunya karena dia adalah seorang penyihir. Dia membayangkan penyihir cantik yang tak terhentikan itu meruntuhkan seluruh kekaisaran. Adipati Agung bertanya-tanya seberapa cepat dia akan melenyapkan manusia biasa seperti dirinya. Dia memutuskan mereka harus segera melacak Selena yang lama yang normal. Tiba-tiba suara mencapai Fars dan dia menyadari Jonathan akhirnya muncul. Kisia Selena bangun ruangan itu kosong. Dia panik mengira suaminya telah meninggalkannya. Panik dia bergegas ke lorong dan tidak sengaja mendengar suaminya berbicara dengan bawahannya. Adipati Agung memerintahkannya untuk mencari tahu segalanya tentang penyihir dan dukun utara. Jonathan bertanya mengapa tuannya begitu kesal karena hal-hal aneh. Fars mengatakan dia curiga pengantin wanita telah ditukar pada hari pernikahan mereka. Jadi mereka harus menemukan Selina yang asli. Jonathan membalas bahwa itu tidak mungkin. Tidak ada pembobolan di istana bagian dalam pada hari pernikahan mereka. Tuannya menjawab bahwa jiwanya yang berubah bukan tubuhnya dan menduga Selina yang asli mungkin terjebak dalam tubuh lain. Gadis yang menguping itu mengeluarkan suara kecil dan ketahuan. Gadis itu telah melihat Letnan Jonathan berkali-kali sebelum pernikahan, tetapi dia selalu bertingkah seolah mereka orang asing. Suatu hari dia duduk di kereta berpikir semuanya sia-sia sekarang setelah rahasianya terbongkar. Si Pirang menduga Fars telah menyadarinya ketika dia tidak mengenali Jonathan. Lagi pula Celine dari buku itu seharusnya mengenalnya. Dia bertanya-tanya hukuman apa yang akan dia hadapi karena berpura-pura menjadi Adipati Agung. Entah siksaan kejam atau pemenggalan kepala, karena itu adalah pilihan yang cepat dan tidak terlalu menyakitkan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak mengejutkan jika seseorang salah mengira seorang istri yang tiba-tiba berubah menjadi mata-mata. Mungkin suaminya sudah curiga dan mengujinya selama ini. Dulu ketika dia membawa pria itu dan menyebutnya sebagai mantan kekasihnya. Celine bertanya-tanya apakah sesulit itu menjalani kehidupan keluarga yang tenang dan berbagi momen dengan suaminya. Gadis itu memutuskan bahkan di sarang harimau pun ada jalan keluar, jadi dia tidak bisa menyerah. Dia harus memikirkan sebuah rencana. Fars memperhatikan sang Archduchess gelisah dan mondar-mandir di tempat duduknya.
Dia pikir penyihir itu semua tentang kepercayaan diri, tapi melihat Selin palsu itu sungguh menggelikan. Selama perjalanan, kereta burung gagak bertengger di atap, lalu serentak mereka terbang seolah atas perintah. Burung-burung itu mengerumuni pria berambut ungu dan dia berbisik kepada mereka seolah-olah mereka benar-benar bisa memahaminya kan. Kemudian orang asing berkerudung menyelinap ke dalam ruangan dan bertanya bagaimana keadaannya. Pria itu memberikan jawaban netral, lalu orang asing berkerudung itu berharap peran tersebut akan dimainkan dengan benar. Pria berjaket hoodie itu sangat kesal mengatakan dia benar-benar mengerti dan bertanya apakah serius tidak ada cara sama sekali untuk mengatasinya. Tiba-tiba seseorang memanggil pria berjaket hoodie itu Rowan dan menyuruhnya untuk tenang tidak peduli bagaimana perasaannya. Dia memberitahu Rowan yang cemas agar tidak khawatir bahwa dia dan Vincel akan menangani semuanya. Dan Vincel membiarkan seekor gagak terbang keluar jendela. Fars berpikir pertama-tama dia harus pura-pura bodoh dan bertindak seolah dia tidak menyadari ada yang aneh dengan istrinya. Jika dia menyadarinya, dia akan kabur. Sang Archduke menunjukkan kedua tidak ada informasi tentang jiwa yang telah mengambil alih tubuh Selena ini. Dia menyadari jika jiwa kriminal itu lolos dan kembali ke tubuh lamanya melacaknya akan mustahil. Sang Archduke memutuskan dia harus berhenti mendorong istrinya untuk kabur dan hanya menguncinya untuk selamanya. Pria itu menyimpulkannya sampai dia menemukan cara untuk menjebak jiwa itu. Dia harus mengesampingkan ide untuk memprovokasi istrinya agar mendapat masalah. Satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan adalah bersikap baik dan bekerja sama dengannya saat itu. Si Pirang sedang memutar otak bagaimana meyakinkan Fars untuk benar-benar mencari Seleni yang asli. Dia mendapat ide beritahu pria itu bahwa istrinya tidak berubah sedikit pun. Dalam novel dan drama yang Yumi tonton, karakter selalu menggunakan kartu amnesia sebagai trik sulap. Dia tidak tahu kapan suaminya mulai curiga, tapi dia merasa perlu meningkatkan kemampuan aktingnya. Untuk sementara, dia memutuskan untuk memberitahu suaminya bahwa dia tidak ingat apapun dari malam pernikahan pertama mereka. Saat kereta melaju, kedua pasangan sudah merencanakan langkah selanjutnya. Selina menyadari kereta menuju arah yang salah, dan Fars menjelaskan mereka harus mengganti kuda jadi rutenya berbeda. Dia khawatir suaminya lapar. Dia bahkan belum sarapan dan menyerahkan keranjang berisi makanan yang sudah disiapkan. Pria itu tersentuh oleh perhatian tulus istrinya, tetapi menolak keranjang yang ditawarkan. Kereta berhenti di kota yang ramai dan bising. Selina menghela napas kagum mengatakan Peri pasti tinggal di sini. Adipati Agung terkejut. Apakah Selina benar-benar belum pernah melihat kota seramai ini sebelumnya? Dia menduga penyihir yang merasuki istrinya pasti tinggal sendirian di tempat terpencil. Dia memergoki suaminya meliriknya seolah dia semacam penipu. Kereta melaju lagi, dan si Pirang memutuskan untuk memecah ketegangan bercanda bahwa seluruh tubuhnya kaku karena perjalanan panjang. Karakter utama menyindir. Menurutmu pantat kuda-kuda itu sakit karena perjalanan panjang ini? Pada saat yang sama dia menepuk dahinya dalam hati. Dia mengucapkan omong kosong belaka. Ketika kereta berhenti, Jonathan memberitahu Tuan bahwa mereka telah mencapai tempat yang dia sebutkan. Fars keluar dari kereta. Adipati Agung mengira suaminya akan segera menyuruh kusir untuk membawanya kembali ke kastil. Tiba-tiba dia berbalik mengulurkan tangan kepada istrinya dan berkata, waktunya keluar. Hati Selina menari-nari kegirangan, tetapi suaminya mengumumkan bahwa dia ingin mengajaknya ke restoran sekarang juga. Dia menjelaskan bahwa istrinya mungkin akan kelaparan saat perjalanan selesai. Wanita berambut pirang itu terkejut ketika suaminya melepaskan tangannya saat membantunya keluar dari kereta. Dia meraih tangan suaminya lagi dengan jari-jari mungilnya. Gerakan kecil dan manis itu membuat jantung Fars berdebar kencang, tetapi dia tetap tenang dan terus berjalan dengan mantap. Celine merasa pusing berpikir semuanya tampak seperti kencan bergandengan tangan berjalan berdampingan. Dia menikmati dekorasi restoran mewah itu, penataan meja yang elegan, dan sangat menyukai makanan lezatnya. Satu-satunya hal yang membuatnya gelisah adalah ekspresi murung suaminya di seberang meja. Seharusnya dia sudah sangat mesra dengannya setelah semalam. Dia menyesali dirinya sendiri karena mempermainkan suaminya, tapi hei, dia tidak punya pilihan. Gadis itu teringat rencana amnesianya dan bertanya pada Fars. Jadi kita ini siapa satu sama lain? Terkejut Adipati Agung hampir tersedak. Selin menebak mereka pasti sudah menikah.
Dia menyimpulkannya karena suaminya datang ke kamarnya memberinya hadiah dan pergi berkuda bersamanya. Pria itu berkata, dia salah besar. Celine membalas, "Kalau begitu jelaskan dengan benar," gumamnya. "Aku harus bertanya karena aku kehilangan ingatanku. Maafkan aku," pikir Adipati Agung. Membiarkan sisi liciknya terungkap akan merusak segalanya, jadi dia ikut bermain dulu. Dia mengatakan apa yang ingin didengarnya dan mengonfirmasi bahwa mereka sudah menikah. Fars bertanya, "Apa kenangan pertama yang kamu miliki tentang kita bersama?" Selena berkata dia tidak bisa memastikan tanggal pastinya, tapi dia ingat pria muda itu menutup tirai dan menyuruhnya tidur. Adipati Agung menjelaskan, dia tidak ingat apapun sebelum pernikahan atau pernikahannya sendiri, tambahnya. Kenangannya hanya dimulai dari malam pernikahan pertama mereka, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Wanita pirang itu terkejut dan Fars menjelaskan bahwa itu adalah pernikahan berdasarkan kepentingan. Mereka telah sepakat untuk berhubungan fisik pada hari ke-10. Fars merasa geli melihat reaksinya ketika dia memberitahunya bahwa besok adalah hari ke-10 pernikahan mereka. Wanita pirang itu duduk di kereta berpikir dia telah menciptakan masalahnya sendiri. Dia pernah membaca bahwa Adipati Agung adalah monster tapi tidak pernah mempercayainya sampai sekarang. Dia berpikir kali ini dia pasti akan gila. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia pikir dia sudah mencapai titik terburuk dalam hidupnya. Sepertinya dia salah. Fars memperhatikan istrinya bertanya-tanya apakah dia masih syok. Dari percakapan mereka baru-baru ini, dia mempertanyakan mengapa gadis itu tidak tahu tentang hubungan suami istri tetapi berpindah ke tubuh seorang wanita yang sudah menikah. Pria muda itu memutuskan bahwa penyihir itu ceroboh dan tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dia ingin memberi pelajaran pada penyihir sombong itu, jadi dia siap menjilat setiap inci tubuh Celine. Malam berikutnya Celine mengambil keputusan. Dia harus mabuk untuk melewati malam itu. Masalahnya adalah dia tidak tahu di mana dapur kastil atau toko anggur kota berada. Jadi mereka memilih ke pasar. Tokoh utama mengenakan jubah perjalanannya berharap tidak ada yang menyadari dia menyelinap keluar hanya mengambil alkohol dan langsung kembali. Saat dia berjalan di lorong, dia bertanya-tanya apakah suaminya akan menganggap perjalanan ke pasar ini sebagai tindakan pembangkangan. Jika suaminya tahu, dia terus meyakinkan dirinya bahwa dia pada akhirnya akan akur dengan Fars dan berhenti mengkhawatirkannya selamanya. Sementara itu, Fars merasa puas diri. Dia akhirnya berhasil mendapatkan sesuatu yang istimewa. Dia telah mendapatkan jimat pasar gelap yang menggabungkan jiwa ke tubuh yang awalnya digunakan untuk penyembuhan. Jimat itu menyimpan jiwa dan dapat menyembuhkan luka fisik. Sekarang hanya orang gila yang menggunakannya. Efek samping mematikan membuatnya terlalu berisiko. Masalahnya jika terikat padanya kau mungkin mati sebelum tuanmu. Fars telah bersumpah untuk memastikan istrinya tidak mati lebih dulu, jadi semuanya akan baik-baik saja. Pria muda itu mendekati kamar istrinya dan memperhatikan keheningan yang menyeramkan. Dia mengetuk pelan mengira Adipati Agung, wanita itu tidak menjawab karena dia tertidur. Ketika Fars mulai mengetuk lebih keras, Anna tiba di kamar nyonya. Dia menyaksikan saat Adipati Agung yang marah meneriakkan perintah untuk menyegel seluruh perkebunan. Sementara itu, Celine menabrak seorang pria berambut ungu di pasar. Dia memegang pergelangan tangannya dan menatap tajam lalu meminta maaf mengatakan dia salah mengira Celine orang lain. Tepat saat itu, prajurit Adipati Agung berlari kencang melintasi kota membuat pejalan kaki berhamburan dari jalanan. Fars membentak perintah kepada bawahannya. Cari Selena di setiap sudut. Jika perlu habiskan malam ini untuk mencari. Pikiran Adipati Agung kalut. Apakah istrinya benar-benar sangat membenci bersamanya, dia melarikan diri. Pria itu berpikir dia bisa menunggu sedikit lebih lama. Dia sudah bertahan selama 10 hari. Pilihan lain Adipati Agung wanita itu adalah mengatakan sesuatu apa saja daripada menghilang tanpa sepatah kata pun. Fars telah membuat keputusannya. Jika dia menangkap istrinya, dia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Adipati Agung melihat sesosok tubuh di antara gedung-gedung terbalut mantel kasual yang dikenalnya itu. Dalam hitungan detik dia berlari ke arahnya meraih pergelangan tangannya diam-diam berdoa agar jiwanya masih ada di tubuh itu. Selena tersentak dan bertanya pada suaminya, "Apa-apaan ini?" Wajahnya terlihat sangat tidak sehat.
Adipatni Agung dengan lembut meletakkan tangannya di pipinya dan dia meleleh seperti mentega di wajan. Tidak ada perlawanan sama sekali. Jonathan melihat kejadian itu dan memberi perintah untuk membatalkan pencarian. Dia menghela napas frustrasi. Dia berharap Adipatni Agung bisa menenangkan amarah tuan yang membara dengan sentuhan lembutnya. Ternyata gadis itu adalah penyihir begitu saja. Sentuhan manis itu tidak menghentikan Fars untuk menuntut tahu apa yang Selena lakukan di sini. Dia ragu pada awalnya lalu menatap matanya yang putus asa dan mengakui dia datang untuk membeli minuman keras untuk malam itu. Jawaban lugas itu sangat memukulnya. Dia memastikan apakah dia mengerti dengan benar. Selena tidak tidur semalaman dan gelisah hanya karena dia ingin minum. Adipatni Agung membenarkan bahwa dia ingin menunda malam pernikahan dengan alkohol, tetapi rencananya gagal. Dia merenung apakah istrinya benar-benar tidak puas setelah mabuk tadi malam. Dia berteriak bahwa dia tidak ingat apa-apa. Dia meyakinkannya, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Dia meminta maaf, tetapi dalam hati panik. Tubuh barunya sama sekali tidak kuat minum. Dia ingat bagaimana Yumi dulu menenggak minuman dan tidak pernah punya masalah. Adipati Agung berlutut dan meminta istrinya untuk memberikan kakinya. Dia terkejut dengan permintaan itu memeriksa ulang apakah dia salah dengar. Ketika dia mengulanginya dengan tegas, Selena memejamkan mata mengangkat kakinya dan merasakan jari-jari lembutnya menyentuh pergelangan kakinya. Dia memasangkan gelang itu di pergelangan kaki istrinya dan merasa akhirnya dia bisa bernapas lega. Tidak mungkin dia akan kehilangan Selena. Dia menyeringai membayangkan istrinya menangis dan memohon. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Sesaat kemudian Fars menyadari betapa mungilnya kaki istrinya dibandingkan dengan telapak tangannya. Selena tersenyum lebar melihat hadiah lain dan menyadari bahwa dia memanjakannya habis-habisan. Dia bertanya-tanya apakah suaminya memiliki fetis kaki setelah dia memberinya sepatu terakhir kali dan sekarang gelang kaki. Fars tersenyum manis dan memberitahu istrinya bahwa sudah waktunya pulang. Selena setuju, tapi pertanyaan itu masih mengganggunya. Dia bilang istrinya bertingkah aneh saat mabuk tadi malam. Dia belum pernah memperhatikan kebiasaan seperti itu pada istrinya sebelumnya. Fars memberitahunya bahwa mulai sekarang untuk menghindari situasi memalukan dia, hanya boleh minum saat dia ada. Wanita berambut pirang itu berkata dia mengerti dan bertanya apakah dia bisa minum bersamanya hari ini. Keesokan harinya, gadis itu murung tidak mengingat apapun yang terjadi tadi malam. Kemarin, begitu mereka kembali ke Kastil Far mengirim istrinya ke kamar tidur. Dia meninggalkan pengasuh di depan pintu wanita itu bertugas sepanjang malam. Dan pergi. Gadis itu berpikir bahwa di satu sisi dia seharusnya senang. Adipati Agung belum menyentuhnya, tetapi di sisi lain dia merasa sakit hati. Dia pergi begitu saja. Si Pirang bertanya-tanya apakah dia benar-benar sejelek dan tidak menarik itu. Dia melihat pantulannya di cermin dan menyadari kulitnya terlihat terlalu pucat dan sakit-sakitan. Dia berpikir jika dia menjadi lebih manis, mungkin dia bisa memikat suaminya dan setidaknya mendapatkan ciuman. Fars kelelahan karena tumpukan dokumen melangkah keluar ke balkon untuk mencari udara segar. Dia ingat Jonathan tidak memberi tuannya waktu semenit pun untuk istirahat dan terus menumpuk pekerjaan. Adipati Agung memutuskan asisten pribadinya terlalu berani akhir-akhir ini. Fars melihat Anna dengan nampan di jendela kamar tidur dan teringat makan siang akan segera tiba. Dia bertanya-tanya apa yang sedang Seleni lakukan dan berharap bisa mendengar tawanya. Setelah makan siang, Anna memberitahu Nyonya bahwa seorang tamu telah tiba dan ingin mengenalnya lebih baik. Dari belakang pelayan seorang wanita muda melangkah maju memperkenalkan dirinya sebagai Metal August. Dia mengatakan keluarganya telah setia melayani Adipati Agung Balyashev. Selama bertahun-tahun Anna menjelaskan dia membawa gadis itu karena dia pikir gadis itu akan menjadi pelayan pribadi yang baik untuk Yang Mulia. Anna selesai menyebutkan kelebihan pelayan baru itu yang menambahkan bahwa dia seharusnya sudah bekerja di kastil sejak lama. Medal mengoceh tentang sakit parah hampir meninggal, tetapi seorang dokter menyelamatkan hidupnya. Dan perawatan itu membuatnya melewatkan awal pekerjaannya. Dia bilang dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bertemu Yang Mulia. Jadi dia memohon untuk pekerjaan pelayan rumah lagi. Gadis itu mengoceh betapa gembiranya dia.
Akhirnya bertemu nyonya itu ketika wajah Celine menjadi dingin dan dia membentaknya untuk berhenti mengoceh. Dia langsung menyadari pelayan baru itu persis seperti tipe manis dan polos yang bisa membuat Adipati Agung terpikat. Ana berpikir, yah, mungkin nyonya itu berwajah dingin tapi setidaknya dia tidak menolak bantuan baru itu. Kepala pelayan mengawasi wanita itu kesal dengan celotehan. Medal yang tak henti-hentinya dan bertanya-tanya, mengapa dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya. Yang mulia makan makanan sederhana, mengenakan pakaian kuno, dan bahkan tidak meminta satu pun barang diganti di istana yang runtuh itu. Satu-satunya permintaan adalah udara segar berjalan-jalan di luar area perkebunan. Dari semua uang yang dimilikinya, dia hanya menghabiskan beberapa koin. Ana berpikir bahwa hanya dengan melihat wanita itu, kau tidak akan pernah menduga dia punya motif tersembunyi. Tapi ayolah, siapa yang semurni itu? Kepala pelayan teringat permaisuri akan segera datang ke istana. Adipati Agung itu tidak bisa begitu saja mengirim surat kepada kaisar. Semua orang tahu tentang pernikahannya. Permaisuri mengendalikan suaminya. Jadi berita tentang Adipati Agung yang mendapatkan istri dia pasti sudah mendengarnya. Dia adalah wanita paling dihormati di kekaisaran dan tidak pernah perlu menyembunyikan emosinya. Kepala pelayan yakin, setelah Permaisuri mengetahui bahwa saudaranya menikahi seorang anak haram, dia akan melampiaskan amarahnya. Ana sangat menghormati Permaisuri dan bahkan mencintainya, tetapi tahu bahwa dia tidak terlalu ramah atau perhatian. Dia bisa dengan mudah mengatakan sesuatu yang kasar kepada orang lain. Pelayan itu khawatir Adipati Agung wanita yang tidak bersalah itu akan menjadi korban dari Permaisuri yang bermulut tajam. Metal menuangkan teh untuk Yang Mulia dan bertanya apakah dia baik-baik saja dalam pekerjaannya. Yang Mulia memberikan senyum palsu memuji pelayan muda itu dan berpikir dia akan terlihat hebat dengan jeruji. Pasangan itu punya kencan minum teh, jadi Adipati Agung muncul di kamar istrinya. Tangan Metal gemetar karena dia tidak percaya diri dengan kemampuannya. Adipati Agung wanita itu berpikir, mana mungkin pelayan itu tidak gugup di dekat pria setampan itu. Dia merasa percuma saja berusaha mengembangkan pesonanya. Di dalam dia akan tetap menjadi sosok yang tidak menarik bagi suaminya. Yang Mulia melirik pelayan baru itu agar menyingkir. Metal tidak membuang waktu sedetik pun dan menghilang di balik pintu. Dia praktis terengah-engah, sarafnya hancur karena gugup. Dia pikir dia akan menangis terseduh-seduh di depan para bangsawan, atau tersandung kakinya sendiri dan dimarahi. Gadis itu mengagumi Adipati Agung, wanita yang anggun yang bisa memikat Yang Mulia dan masih memanggil pelayannya untuk teh. Metal memutuskan dia harus bekerja keras dan berlatih sampai dia cukup baik untuk melayani nyonya Farsnya yang luar biasa. Dia memperhatikan bagaimana raut wajah istrinya menunjukkan berbagai macam emosi dalam hitungan detik. Dia menganggapnya sulit ditebak dan mengajak Celine makan malam. Ketika Celine tersenyum lebar dan berkata, ia rasanya seperti panah asmara Kupit tepat menancap di dadanya. Dia berpikir karena istrinya sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin berjalan-jalan dan minum sampahnya akan sempurna. Celine menyadari dia cemburu pada pelayan itu karena sejujurnya dia ingin suaminya hanya memperhatikannya. Dia tahu dia tidak bisa terus memainkan permainan ini. Sudah berhari-hari menikah dan tidak ada hasil sama sekali. Dia sudah mencoba segala cara di setiap sudut kastil dalam keadaan sadar maupun mabuk. Celine memutuskan untuk bertekad bulat dan mengajak suaminya tur taman istana. Fars langsung menyambut kesempatan itu dan mengusulkan untuk segera berangkat. Saat mereka keluar untuk tur, Fars berpikir tempat ini terlalu membosankan dan suram untuk membuat Adipati Agung wanita itu terkesan. Namun entah mengapa istrinya sangat antusias dengan semua yang dilihatnya. Ketika gadis itu menunjuk ke bangunan suram lainnya, Fars berkata, "Itu hanya digunakan untuk tamu saat liburan dan sekarang kosong." Mata sang pahlawan wanita berbinar dan dia dengan santai mulai menarik suaminya menuju bangunan kosong itu. Selama percakapan itu, Fars tertegun. Bagaimana mungkin gadis sekecil itu yang rapuh dan seperti kelinci memiliki kekuatan sebesar itu? Penasaran mengapa si pirang berusaha keras, dia memutuskan untuk mengikutinya dan membiarkannya memimpin. Sang pahlawan wanita membayangkan akhirnya mencium suaminya di tempat kosong ini.
Suasana yang sempurna, tidak ada seorang pun di sekitar untuk mengganggu. Pasangan itu tidak menyadari ada seseorang yang mengawasi mereka selama tur istana. Celine meyakinkan suaminya untuk masuk ke dalam bangunan gelap yang kosong itu. Dia mencatat betapa sunyinya di dalam. Gadis itu tersentak setiap kali ada suara derit. Fars berkata dia pikir dia mendengar suara nefus. Celine bertanya siapa itu. Suaminya menjelaskan bahwa hantu seorang gadis muda menghantui lantai 4. Sang Adipati Agung panik dan menuntut mengapa dia tidak pernah menyebutkan hantu itu sebelumnya. Fars menjawab itu hanya legenda. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang percaya hantu lagi. Tiba-tiba, Selena melihat seorang wanita bersembunyi di balik pilar di lantai 2 dan ketakutannya memuncak. Sang Adipati Agung memohon kepada Fars untuk segera pergi dan menyeretnya menuju pintu keluar. Gadis itu berpikir jika naga dan sihir ada di sini, maka hantu juga pasti ada. Selena berpikir suaminya tidak sopan dan jahat karena mengabaikan ketakutannya. Bahkan fakta bahwa dia tidak tertarik padanya tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Saat pasangan itu keluar dari bangunan mereka melihat sebuah kereta mewah melaju ke halaman. Permaisuri keluar dan memberitahu kakaknya bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Dia bertanya pada Fars apakah rumor pernikahannya benar. Dia membentak bahwa itu bukan urusannya. Kemudian mereka melanjutkan pembicaraan mereka di istana. Dengan marah, Fars menerobos masuk ke ruang tamu menuntut untuk tahu apa yang dilakukan adiknya di sana. Dia membalas bahwa dia tidak butuh alasan untuk mengunjungi rumah masa kecil mereka. Dia membalas bahwa adiknya tidak bisa begitu saja muncul di kastilnya. Dia menyebutkan dia mendengar kabar di perjalanan bahwa dia sedang mencari penyihir kapanpun dia mau tanpa alasan yang jelas. Permaisuri menawarkan bantuan tapi dia mencemooh menyebutnya semua bohong dan mengatakan dia tidak butuh uluran tangannya. Wanita berambut coklat itu memperhatikan dia tampak bahagia dengan istrinya dan ingin bertemu dengannya. Dia berargumen tidak perlu, tapi adiknya menambahkan bahwa mereka harus saling mengenal lebih baik. Dia menjelaskan bahwa mereka sekarang adalah keluarga dan harus saling mengenal wajah kalau mereka berpapasan di suatu tempat dan bertengkar. Fars memperingatkan adiknya agar tidak melakukan hal bodoh atau dia akan melihat istana kekaisaran terbakar. Fars pergi dengan marah. Wanita berambut coklat itu terus mengagumi dekorasi. Berpikir kakaknya sudah benar-benar melupakan pertempuran dan menjalani hidup damai. Sial, aku muak sekali dengan ulah para penyihir ini. Mereka ada di mana-mana di kastilku di istana kekaisaran. Tunggu sebentar, Adipati Agung menyadari penyihir sebenarnya tidak takut hantu. Dia tahu mereka biasanya menggunakannya sebagai familiar. Fars sedang berjuang keras mencari petunjuk lebih lanjut untuk melacak Selena yang asli. Tidak mungkin penyihir manis ini yang bertanggung jawab atas semua kekacauan itu. Ketika seorang penyihir merasuki tubuh jiwa aslinya, entah hancur atau terjebak dalam perangkap, tidak akan terjadi, pikirnya. Aku tidak akan membiarkan jiwa asli itu menyelinap kembali ke sini. Keesokan paginya, Adipati Agung wanita terbangun dan segera bertanya-tanya bagaimana keadaan suaminya. Dia menduga suaminya mengalami malam yang berat dan berpikir, "Hei, mungkin sarapan bersama akan membantu." Selena melihat Fars di dekat jendela. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung menyelamkan diri ke bawah selimut. Dia terkekeh melihat reaksinya. Tidak bermaksud menakutimu, sayang. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu padamu. Fars ragu-ragu memikirkan apakah dia harus membocorkan rahasia kepada kelinci kecil yang lucu itu tentang penyihir licik yang telah datang ke kastil. Haruskah dia memberitahunya bahwa saudara perempuannya ini benar-benar mengerikan dan mungkin akan menelan Selena bulat-bulat? Dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Terlalu banyak untuk ditanggung gadis malang itu. Selena mungkin akan pingsan. Untungnya, dia sudah memberitahu istana kekaisaran untuk membawa pergi saudara perempuannya. Dia masih harus tetap waspada. Pria itu tidak bisa memahami permainan apa yang dimainkan saudara perempuannya dengan tetap berada di kastil sejak awal. Akhirnya, Selena merangkak keluar sepenuhnya dari bawah selimut dan pria itu memutuskan untuk menggodanya. Dia mengatakan Neftis telah menghilang setelah kunjungan pasangan itu ke bangunan kosong kemarin. Vargas menduga hantu itu sangat menyukai Selena dan Selena benar-benar terkejut. Adipati Agung menambahkan,
Ada seorang pelayan istana yang ditugaskan untuk mengawasi Neftis, tetapi dia menghilang saat fajar. Gadis itu mengira dia akan menjadi korban Neftis berikutnya. Dia memburu wanita yang berakhir sendirian. Selena membungkus dirinya kembali dengan selimut dan memohon pada Fars untuk tidak pernah meninggalkannya sendirian lagi. Ketika gadis itu memeluk Fars, karena takut dia menyadari dirinya berpikir betapa dia akan menyukai sentuhannya setiap hari. Pada saat itu, Metal masuk dan mengumumkan bahwa dia datang untuk membantu Nona bersiap-siap. Fars diam-diam menyebut Methyl tidak punya sopan santun dan menggerutu. Dia merusak momen yang begitu sempurna. Dia mendidih dalam hati. Bagaimana pelayan sekasar itu bisa menjadi pelayan pribadi Adipati Agung wanita? Adipati Agung bergumam bahwa dia akan memecat Methyl seketika jika dia bukan adik Jonathan. Pelayan itu menangkap tatapan dingin Adipati Agung dan teringat peringatan kakaknya. Dia menyuruhnya untuk tetap dekat dengan Nyonya ketika Yang Mulia sedang tidak dalam suasana hati yang baik, kata Jonathan. Itulah satu-satunya cara Methyl bisa mempertahankan pekerjaannya. Selena menoleh ke suaminya dan berkata dia ingin sarapan bersamanya. Dia bertanya apakah Fars akan menunggu. Dia langsung melunak dan berkata ya. Methyl bergegas keluar dari kamarnya berpikir, kakaknya benar menyuruhnya untuk tidak pernah meninggalkan sisi Nyonya ketika Tuan sedang marah. Dia bersumpah akan tetap berada di sisi Yang Mulia mulai sekarang dan menjauh dari masalah. Saat pasangan itu berjalan di lorong Selena, menyadari bahwa suasananya terasa lebih hangat daripada saat dia pertama kali tiba. Dia menatap keluar jendela melihat rumput bunga dan kupu-kupu. Dia menduga musim semi akhirnya tiba di perkebunan Belios. Fars bertanya mengapa istrinya tersenyum. Dia berkata dia sedang melihat kupu-kupu putih. Selena mengakui kupu-kupu itu mengingatkannya pada dirinya sendiri, melayang-layang di dunia mencari bunga hanya untuk mendapatkan madu. Tidak ada tempat berlindung yang aman, tidak ada yang merawatnya. Angin membuatnya sulit, tapi dia terus terbang maju berani dan tak kenal takut. Fars tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah istrinya berbicara, seolah dia hanya akan memanfaatkannya dan pergi dari kastil ini. Tiba-tiba dia menoleh ke istrinya. Aku bisa memberimu rumah yang aman. Aku akan menjagamu.